tutup ae gereja iki wis. Bocah sewa gedung no Pak Tio. Manggil pembicara sekali tampil, kalau pembicara Jakarta 3-4 juta. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Terima kasih. Selamat datang di Sudut Pandang Kristen. Pernyataan yang sangat tegas dan berani disampaikan oleh Gembala Sidang Gereja GSJS, Pendeta Samuel Gunawan, bahwa dia akan menutup gereja GSJS. Ia menyampaikan bahwa biaya beban operasional yang harus ditanggung memakan biaya yang cukup besar, salah satunya untuk menyewa gedung di salah satu mal di Surabaya cukup besar, yaitu sekitar 200 juta rupiah. Belum lagi ditambah biaya-biaya lainnya seperti untuk para pelayan Tuhan, yaitu pemain musik, worship leader, dan juga kru yang lainnya yang akan dibayar setiap minggunya. Di samping itu ada juga biaya persembahan kasih untuk hamba Tuhan apabila memanggil hamba Tuhan atau pembicara dari Jakarta, satu kali tampil atau satu kali sesi, tarifnya 3 atau 4 juta rupiah. Besarnya biaya yang ditanggung oleh gereja GSJS atau Pendeta Samuel Gunawan, ia menyadari kalau tidak kuat, ia akan kolaps. Tetapi ia bersyukur ada jemaat-jemaat Tuhan yang turut memperhatikan pekerjaan Tuhan, yang memberikan persembahan kasih lewat transfer. Hal ini disampaikan oleh Pendeta Samuel Gunawan di sela-sela pada saat ia menyampaikan firman Tuhan atau berkhotbah pada ibadah doa malam. Lalu apakah yang menjadi tujuan dari Pendeta Samuel Gunawan membangun pelayanan gereja GSJS ini? Apakah untuk hal-hal yang lain atau ada hal yang mendasar sehingga ia merasa bahwa kalau tujuan yang utama yang membangun pelayanan ini tidak tercapai, ia akan menutup gereja GSJS ini. Ketika kita mendengarkan pernyataan dari beliau, alasan mengapa ia ingin menutup gereja GSJS, kita akan terkejut dan mungkin gereja banyak yang setuju bahwa untuk itulah tujuan setiap hamba Tuhan memulai pelayanannya, agar apa yang menjadi tujuan tertinggi itu bisa tercapai. Berikut video selengkapnya. Saudara pernah tanya nggak, Tuhan puas dengan saya? Tuhan puas nggak dengan saya nyanyi tadi? Tuhan puas nggak dengan doa saya tadi? Hampir 1 jam. Doa penyembah dia hampir 1 jam ya tadi ya. Ini udah 8:10 ya. Saya sering tanya, Tuhan puas gak dengan GSJS? Tuhan gak puas, tak tutup aja gereja iki wis. Bocah sewa gedung no Pak Tio. Manggil pembicara sekali tampil, kalau pembicara Jakarta 3-4 juta. Gilbert lebih di atas 10. Benar ya, hamba Tuhan itu anak tarife saudara, ya kan? Belum yang lain, main musik, beberapa song leader. Waduh, kita udah setiap minggu udah sampai kalau kita nggak diberi kekuatan Tuhan, saya collab. Tapi tiba-tiba tadi Pak Tanto transfer, yang lain juga transfer, ya kan? Lek gak yo, karena sing didol pendeta itu dodol celono, karena sing dibayar loh, yo aku dodol batik kui. Loh, mau bayar apa? Apa aku gak dikecerek ambil TP? AC non-stop gini. Bayar ini, tarifnya tarif mall ini. Kalau Wijaya Kusuma tarifnya sosial, gedung gereja, ya kan? Tapi kalau Tuhan puas, berapapun saya bayar, semua saya berikan untuk Tuhan. Yang penting Tuhan bilang gini, aku puas. Pengen nggak jadi roti rohani? Bilang roti apa? Jadi setan tuh pinter ya, nipu kita supaya kita sulit dalam mencari berkat jasmani. Cari sandang pangan, roti.
Sampai orang bilang, Pak, aduh Pak, soro aku golek duit Pak. Wah, kon ditipu setan nih. Karena saya ngerti ayat ini. Pak, seret. Apa nih sing seret? Saya bilang, waduh angel Pak, sungguhan Pak, setengah mati Pak. Saya ini kerja soro-soro, cari sesuap nasi. Saya bilang, kamu ubah. Jangan ngomong sesuap nasi. Kamu harus bilang, saya kerja mencari semangkok berlian. Bilang semangkok berlian. Tepuk tangan buat Tuhan. Semua teriak, Ararat. Belum semua. Tahu Ararat gunungnya Nuh, perahunya Nuh kandas, namanya gunung. Bilang Ararat. Biyen aku melarat. Saiki duitku saarat-arat. Eman ya, gak ngomong tadi ya. Eman yang kau ucapkan Tuhan kerjakan. Cok meneng aja. Ada waktunya ngomong-ngomong, waktunya diem-diem. Amin. Ararat. Tak kasih kesempatan sekali lagi. Yang diem masih ono sing rugi. Bener rugi. Jangan bilang kenapa nggak diberkati. Yuk, karena gini, itu bikin awakmu gak diberkati. Buka masker semua, buka masker. Teriak dengan saya, deklarasi. Bu Ruth Kamis lalu, Rebu lalu bilang apa? Bilang Ararat. Ararat. Biyen aku melarat. Saiki duitku saarat-arat. Wah. Jangan mau ditipu setan. Seret, soro, angel. Gak ono angel kalau saudara ngerti rahasianya. Kok nggak ada amin? Saudara-saudara, Tuhan mau batu jadi anak Abraham. Hari ini selalu tanya, Tuhan puas nggak dengan hidup saya? Kalau Tuhan puas, oh puji Tuhan, saya nggak rugi doa malam. Belani ninggal anakku nang omah, ninggal kerjaan tak tutup, aku doa malam kesel-kesel dari kantor. Mulai isuk doa malam. Ya, kalau Tuhan puas, oh luar biasa. Kalau Tuhan nggak puas hari ini, saudara rugi. Lapo, ninggal anak, ninggal kerjaan, datang ke sini, capek-capek, habis sakit. Ya, Pak Tanto bilang katanya habis sakit, betul ya Pak ya. Tapi Tuhan beri kesembuhan, kesehatan. Pak Tanto ini setia, Raja Herder Nusantara. Herder ndelok Pak Tanto, kutuk langsung. Ya Pak ya. Pak Tanto bela nih Pak Sam, wah, aku mari sakit loh. Oh, datang nggak sia-sia. Soalnya Tuhan puas. Tadi aku nginceng dari Pak Tanto angkat tangan. Tuhan bilang ciame ini. Yang lain ya, angkat tangan jembah. Tuhan puas dengan doa kita hari ini. Amin. Jadi jelas itulah yang menjadi alasan dari Pendeta Samuel Gunawan apabila Tuhan tidak puas dengan gereja GSJS, dia akan menutup gereja GSJS. Tentu hal ini menjadi sebuah kerinduan bahwa Pendeta Samuel Gunawan ingin membangun pelayanan melalui gereja GSJS ini benar-benar hati Tuhan dipuaskan, dan ia mengajarkan bahwa setiap doa dan setiap pelayanan yang dilakukan harus benar-benar yang menjadi tujuan tertinggi adalah agar hati Tuhan dipuaskan, hati Tuhan dikenyangkan lewat pujian penyembahan, lewat doa, dan lewat setiap pelayanan yang dilakukan. Ia menyampaikan bahwa dengan semua biaya-biaya yang dikorbankan, dengan jumlah yang tidak kecil, bahkan sangat besar, tentu akan menjadi sia-sia kalau yang menjadi tujuan tertinggi dari sebuah pelayanan, yaitu agar Tuhan disenangkan, agar Tuhan dipuaskan, tidak tercapai. Semua itu menjadi sia-sia dan hanya yang tersisa adalah kerugian semata. Tidak ada berkat yang akan didapatkan dari
pelayanan yang dilakukan dengan tidak menyenangkan hati Tuhan. Kiranya semua pelayanan yang dikerjakan oleh setiap hamba Tuhan dan setiap gereja hanya mencapai satu tujuan, yaitu agar nama Tuhan dan hati Tuhan ditinggikan dan dipuaskan.